Setelah Partai Keadilan Sejahtera menolak hak angket melalui Mardani Alisera yang lebih memilih menerima dan mengajak masyarakat untuk menerima hasil Pilpres 2024 ini, kini giliran Partai Nasdem melalui Wakil Ketua Umum yaitu Ahmad Ali juga menyuruhkan dengan tegas menolak usulan daripada Pak Ganjar Pranowo yang merupakan Capres nomor 3 untuk mengajukan hak angket. Artinya apa? Situasi ini memperburuk posisi daripada baik pasangan Capres Amin maupun pasangan Capres nomor 3 yaitu Pak Ganjar Mahfud. Kita tahu bahwa setelah Pak Ganjar melontarkan pernyataan untuk mendorong hak angket, dengan penuh semangat Anies Baswedan menyambut hal tersebut dan bahkan secara tidak langsung memberikan garansi partai pengusungnya akan ikut menyokong apa yang diagendakan oleh Pak Ganjar. Dan bahkan PDIP sendiri sudah sangat bersemangat membentuk tim khusus untuk bagaimana supaya hak angket di DPR ini bisa terdorong dengan bagus. Tetapi faktanya lain bahwa hari ini sekali lagi setelah PKS menolak melalui Mardani Alisera, kini Ahmad Ali dari Partai Nasdem, baru-baru ini Ahmad Ali selaku pengurus Partai Nasdem itu juga menolak apa yang diajukan oleh Ganjar Pranowo. Nasdem tolak ajakan Ganjar bentuk hak angket DPR selidiki kecurangan Pilpres, kita pakai akal sehat. Partai Nasdem menanggapi desakan Ganjar Pranowo agar para anggota DPR RI dari Koalisi Perubahan ikut mengusulkan hak angket. Hak angket yang dimaksud Ganjar yakni penyelidikan dugaan kecurangan pemilu. Ia merasa dengan ikutnya partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, maka syarat hak angket terpenuhi. Menanggapi permintaan Ganjar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa curiga dengan pernyataan Capres nomor urut 3 tersebut. Ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut. Sebab, menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Pertanyaan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi. Opini apalagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan, kata Ali kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024. Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Kalau sekarang, baru sadar, kenapa tidak dari dulu, ujarnya. Ia mengimbau kepada kubu pendukung Ganjar dan Mahfud MD, daripada teriak-teriak hak angket, lebih baik perkuat bukti-bukti. Kemudian, bawa bukti-bukti tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Kalau dalam penelusuran terjadi dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan MK. Kan kanalnya di sana, semua ujarnya. Orang yang waras pasti akan menolak yang namanya hak angket. Kenapa? Karena yang namanya sengketa pemilu itu saya kira ranahnya ada di Bawaslu RI ataupun ada di MK. Dan kalau misalnya ada penyelenggara yang terlibat dalam proses kecurangan, ya tentu itu adalah ranah DKPP. Oleh karena itu saya kira memang apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali di dalam rilisnya itu saya kira jelas ya, bahwa memang seluruh saksi-saksi daripada bakal calon presiden yang kalah ini harus menyiapkan memang data-data yang konkret, data-data yang kira-kira bisa diajukan masuk ke dalam ranah Bawaslu ataupun DKPP, sehingga nanti seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh MK ataupun Bawaslu memang betul-betul berdasarkan atas data yang ada. Yang jadi soal kalau semua hanya berdasarkan sinyalemen, berdasarkan tuduhan-tuduhan belaka tanpa ada data-data yang konkret. Karena memang fakta di lapangan sejauh yang saya tahu, memang di mana-mana hampir seluruhlah merata Prabowo memang menang di TPS, sehingga sangat susah untuk dibuktikan bahwa itu telah terjadi kecurangan. Kalau terjadi kesilapan pencatatan ya boleh jadi ada, tapi tentu akan terjadi perbaikan pada saat perekapan di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten secara berjenjang. Karena seperti itulah proses yang dilalui oleh para pengurus KPPS yang bertugas dalam rangka bagaimana mensukseskan pemilu ini. Oleh karena itu saya berharap rakyat Indonesia sudah berjibaku bagaimana menyerahkan suaranya secara bulat-bulat terhadap calon presiden yang dia inginkan. Jangan sampai kemudian isu soal hak angket ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sengaja mendorong konflik horizontal antar masyarakat, apalagi
kita baru-baru saja melakukan pemilu dan tentu ada pendukung yang tidak puas dengan hasilnya dan itu bisa tersulut emosinya dan menjadikan ini sebagai momentum. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini bisa tercerahkan bahwa yang namanya sengketa pemilu itu domainnya ada di Bawaslu, domainnya ada di MK, dan kalau itu terkait soal pelanggaran para penyelenggara itu ada di DKPP, baik itu yang di tingkat Bawaslu maupun di tingkat KPU. Saya kira begitu ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.